Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang berbagai macam senjata yang dipakai dalam silat Minangkabau. Di antaranya yang paling dominan adalah pisau jenis kuku alang. Pisau dalam bentuk inilah yang sering atau yang paling banyak dipergunakan, bahkan menjadi kelengkapan pakaian para sepuh-sepuh silet pada zaman dahulu, di mana orang-orang tua sering identik menggantungkan pisau dengan jenis ini di pinggang beliau atau di ikat pinggang beliau. Tujuannya bukan untuk membunuh atau berkelahi, tapi sebagai kelengkapan, di mana wilayah Minangkabau rata-rata pada zaman dahulu adalah daerah-daerah dengan kultur alam, kultur hutan, dan sebagai kelengkapan dalam keseharian, di mana dalam perjalanan orang-orang tua dahulu sering mengistilahkan dengan kalau hujan hari pambi daun pisang untuk daun doang, atau kalau sobok wasuo jo kijang tawi atau ruso terjare, pemantai ruso di dalam rimbo. Itulah di antara istilah atau andaian orang-orang tua di dalam menjadikan pisau sebagai kelengkapan pakaian kesehariannya. Di dalam konsep silet, ukuran pisau yang lebih dominan dipakai adalah dengan ukuran yang kecil. Ini tidak sampai 1 jengkal. Bahkan ada juga yang lebih kecil dari ini. Sebab dalam pemahaman silet secara umum, menurut para tokoh atau sesepuh-sesepuh silet, semakin kecil pisau maka akan semakin berbahaya. Jadi ukuran pisau yang sering dibawa atau dipakai oleh leluhur Minangkabau atau para sepuh-sepuh silet Minangkabau adalah dengan ukuran yang paling kecil. Di dalam permainan silet, baik itu pisau sirawi yang identik dengan senjatanya silet aliran langkah tigo, atau silet kurambi yang agak identik dengan silet pangian, atau kuku alang yang agak identik dengan silet langkah ampe. Ini pengalaman yang saya temukan. Jadi identitas senjata yang dipakai yang saya temukan dalam perjalanan atau penelusuran saya seperti itu. Tapi yang paling umum dipakai adalah jenis ini atau jenis kuku alang. Bentuknya yang agak melengkung ke ujungnya, bukan berbentuk lurus tapi melengkung ke ujungnya. Jadi target serangannya adalah kaitan. Jadi bukan senjata yang lurus, tapi dengan ujungnya yang melengkung ke depan, sehingga serangan ketika ditusukkan mengenai tulang bisa mengelincir ke bawah hingga masuk di antara rongga-rongga tulang. Tentang pisau kuku alang, sering dimainkan di dalam pertunjukan atau penampilan-penampilan silet di berbagai acara pertunjukan dengan ukuran yang jauh lebih besar.
Sebab itu merupakan sebuah acara hiburan atau acara pertunjukan. Jadi kembali kepada topik awal, inilah yang salah satu menjadi pakaian atau kelengkapan para sepuh-sepuh Silek di Minangkabau pada zaman dahulu. Namun saat ini sangat jarang masih ada yang memakainya 1-2 orang. Namun karena zaman sudah modern, di mana orang rumah telah banyak, ketika hujan bisa berteduh. Kalau dahulu kan daerah atau kampung masih berjarak rumah antara satu dengan yang lainnya, sehingga ketika di perjalanan menemukan hujan yang deras, untuk sampai ke rumah selanjutnya mungkin telah basah kuyup, maka disediakan atau dilengkapi diri dengan kelengkapan sejenis senjata tajam untuk mengambil daun pisang sebagai peneduh di waktu hujan. Saat ini jarang para sepuh-sepuh Silek atau tua-tua Silek yang melengkapi kesehariannya dengan membawa pisau, sebab tujuannya bukan untuk bertarung atau untuk berkelahi, namun sebagai kelengkapan, sebagaimana ungkapan tetumbuk galah ka batu, tasingkilang bajak ka halaban, dak dapet tenggang juga laka. Apa boleh buat, di sanalah fungsinya, di sanalah kegunaannya. Namun kalau kembali kepada hakikat Silek, seperti apa yang pernah saya jelaskan atau saya tuliskan di dalam buku, saya menjelaskan tentang kalau senjata atau pisau bisa melukai tubuh pada satu tusukan. Maksudnya senjata ini bisa melukai tubuh satu tusukan dengan satu luka. Tapi dengan keahlian para tua-tua Silek yang memahami teknik sajangka 2 jari, hanya dengan satu tusukan bisa melukai atau memutus berbagai saraf di dalam tubuh. Jadi itu sangat jarang tua-tua Silek yang menggunakan pisau di dalam bermain Silek. Walau pada zaman-zaman dahulu, menurut berbagai penjelasan dari tokoh-tokoh, ketika daerah ini masih sering terjadi konflik perang dengan suku bukan dimaksud dengan suku Minangkabau, mungkin suku-suku lain, sebab secara umum masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang cinta damai, menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti. Jadi senjata yang dipakai diantaranya ini adalah pisau kekualang, dan biasa ukurannya tetap kecil ini, dan biasanya untuk jadi pakaian ada hitungan-hitungan tertentu oleh orang-orang tua dengan memegang seperti ini. Ada ukuran-ukuran yang pas seperti ini, ada bilangan-bilangan tertentu sesuai dengan hitung-hitungan dan kepercayaan dari leluhur Minangkabau. Jadi hitungan-hitungan seperti itu bukan sebuah ilmu mitos, tapi itu diadopsi dari ilmu perhitungan perbintangan atau ilmu falakiyah. Dan itu biasanya dipergunakan untuk mencari waktu atau ketika yang tepat. Jadi bukan meramal nasib. Di sini perlu ditegaskan, meramal nasib, memperkirakan dengan meramal itu jauh berbeda. Sebagaimana kita memperkirakan, menganalisa dalam sebuah dunia usaha, dalam bisnis, analisa memanajemen sebuah rencana gitu kan. Dalam keseharian hal-hal itu juga perlu dilakukan.
sebagaimana isyarat ungkapan filsafat yang mengatakan dalam awa akia membayang. Artinya adalah sebuah ilmu analisa, sebuah ilmu manajemen, memperkirakan apa yang akan terjadi. Contoh yang lebih jelas seperti ini. Ketika kita setelah sering ke Padang umpamanya gitu, kita telah bisa memprediksi atau memperkirakan waktu yang akan ditempuh untuk sampai ke kota Padang. Dari sini, dari Solo maksud saya seperti itu. Kalau kita dari Solo udah sering ke Padang, maka kita telah bisa memprediksi, memperkirakan waktu yang akan ditempuh atau waktu yang akan dihabiskan di perjalanan hingga sampai ke Padang. Jadi ilmu perhitungan, ilmu perbintangan itu seperti itu. Jadi bukan meramal nasib, bukan mengundi nasib, tapi memperkirakan. Artinya mencari hari yang elok kutikonan bayi. Sebab alam memberikan tanda, alam memberi isyarat, sebagaimana ungkapan gabak di hulu tando ka hujan, cewang di langit tando ka paneh. Jadi banyak hal, banyak lagi pengetahuan yang perlu ditelusuri sebagaimana yang telah diwariskan oleh para leluhur Minangkabau kepada generasi muda. Namun saat ini banyak pengetahuan leluhur yang seolah-olah terpendam, seolah-olah tersimpan, bukan dibawa, tapi kita kebanyakan generasi tidak mau mencarinya, tidak mau mendalaminya. Jadi itulah diantara atau salah satu senjata atau pisau yang menjadi kelengkapan para orang-orang tua zaman dahulu dan sering dimainkan di dalam pertunjukan silet di Minangkabau, dan bentuknya sangat kecil. Inilah yang sering menjadi keseharian dengan ulu atau tangkai atau gagang dari kemuning seperti ini. Jadi mungkin dalam kesempatan lain saya akan mencoba memperagakan cara memainkan pisau dengan jenis kuku alang, juga dengan jenis-jenis yang lain seperti pisau sirawi atau kurambi, kerambi, ada bahasa yang macam-macam. Bagaimana memainkannya, mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan Allah memberi kemampuan dan kesehatan kepada kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan informasi ini menambah pengetahuan kita semua, khususnya generasi muda yang ingin tahu lebih dalam tentang silet Minangkabau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.